hanya boleh dikenakan ketika hendak mencuri uang pada malam hari. Syaratnya tak boleh ada orang lain yang melihat. Jika sampai ada yang melihat, pasti bakal tertimpa apes. Agar memenuhi syarat yang ditetapkan Pak Kunchen, terpaksa Rohman memilih lokasi pemakaman umum sebagai kamar pas di tengah gelapnya malam. Di antara hamparan gundukan kuburan, Rohman bugil dan diganti dengan pakaian kulit anjing hitam. Ketika pakaian kulit anjing sudah dikenakan, secara gaib terjadi perubahan pada fisiknya. Rohman yang semula berpostur tinggi besar langsung menyusut. Dia semula jalan dengan sepasang kaki, mendadak jalan dengan merangkak. Yah, Rohman memang sudah berubah menjadi seekor anjing berbulu hitam. Seluruh bentuk fisiknya berubah secara total, kecuali lapisan emas pada gigi taringnya. Saat itu masyarakat di Kecamatan Widasari maupun Jatibarang gempar atas munculnya anjing hitam bergigi emas. Untuk mengambil uang, cukup mendengus-denguskan moncongnya di permukaan tembok rumah korban. Maka uang yang diincarnya itu secara gaib tersedot keluar. Setelah perut sudah penuh, Rohman segera kembali ke komplek TPU tempatnya menyembunyikan baju biasa. Saat baju gaib pemberian Pak Kunchen itu dilepas, wujud anjing hitam itu kembali ke wujud manusia. Saat itulah di dalam baju kulit anjing itu telah menumpuk uang kertas. Setelah mengenakan pakaian biasa, uang yang digulung di dalam baju anjing dibawa pulang ke rumah. Biasanya sesampainya di rumah, dia tidak langsung menghitung penghasilan melainkan langsung tidur di sisi istrinya. Semua itu semata ia lakukan untuk menghilangkan kecurigaan sang istri. Pernah juga saat mau naik ke ranjang, istrinya bangun dan langsung bertanya kemana saja semalaman itu pergi. Diberondong pertanyaan seperti itu, enteng saja bagi Rohman. Habis ikut si skambling dalam semalam, karena saat itu nilai nominal uang kertas tertinggi di Indonesia baru 10.000. Jumlah yang diperoleh berkisar antara 500.000 hingga 700 ribuan per malam. Sebenarnya jika memperhatikan angka rata-rata kebutuhan masyarakat Indramayu, penghasilan sebesar itu sudah lebih daripada cukup buat Rohman. Tapi dia tetap menjalankan bisnis berasnya. Bisnis beras itu pun tidak semata-mata mengincar laba, melainkan demi menutupi kecurigaan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Biarpun punya kedok bisnis beras, satu demi satu masyarakat setempat mulai menaruh curiga terhadap pesatnya perkembangan perekonomian keluarga Rohman. Betapa tidak, hanya dalam kurun waktu setahun saja, Rohman telah mampu membeli pabrik Heller milik perusahaan beras yang bangkrut, merehab total rumah mungilnya menjadi rumah megah. Bahkan mampu membeli 2 armada truk kol diesel dari dealer. Padahal saat itu fluktuasi harga beras di Widasari tidak stabil akibat derasnya beras India dan Vietnam yang masuk ke pasar nasional. Bukan hanya para tetangga dan masyarakat sekitar, bahkan istri sendiri pun mulai curiga. Kepada istri, Rohman cukup beralasan ada konglomerat Cina di Jakarta yang bermurah hati meminjamkan uang ratusan juta rupiah buat modal bisnis beras. Kesuksesan yang dimiliki Rohman tak selamanya mulus. Sehebat apapun magis yang dikeluarkan iblis, pasti menjumpai apes. Di luar dugaan, suatu malam, di saat dirinya selesai mengenakan baju kulit anjing, ada sejumlah pemburu burung memergoki. Saking takutnya, para pemburu itu pun berteriak-teriak panik. Terlebih-lebih dalam waktu singkat, belasan penduduk sudah bermunculan dari balik gundukan kuburan. Saat itu Rohman sadar, ternyata gerak-geriknya sudah diawasi warga. Buktinya, malam itu mereka sudah ada di komplek pemakaman. Merasa jiwanya terancam, akhirnya yang dapat ia lakukan ialah berlari. Namun Rohman yang telah berubah menjadi anjing itu harus meloloskan diri dari kepungan warga. Sialnya ada di antara pengepung itu yang berhasil membacok punggungnya, sehingga mengakibatkan luka sangat panjang dan dalam. Seandainya kekuatan magis baju anjing tak berfungsi, pasti saat itu Rohman sudah menemui ajal di bantai penduduk. Berkat kesaktian baju anjing itu, dia bisa menghilang dari pandangan para pengepungnya. Sekuat tenaga, anjing hitam jelmaan Rohman lari meninggalkan belasan penduduk yang sibuk memeriksa setiap celah gundukan kuburan. Rohman langsung terjun ke Sungai Cimanuk. Kebetulan airnya tak begitu dalam karena saat itu berada pada puncak musim kemarau.
Selama menyeberangi sungai berair sebatas paha, pikiran Rohman terus berputar. Siapa yang telah memprovokasi warga hingga mereka mau-maunya mendekam di antara celah gundukan kuburan pada malam hari? Pasti ada pihak tertentu yang berupaya menghabisi nyawanya dengan cara memprovokasi warga. Tapi sulit bagi Rohman untuk mendapat jawaban. Tak berapa lama, Rohman sudah meninggalkan desanya dan sudah berada di berang sungai. Di sebuah gubuk kosong tempat penjaga ladang di desa Kebulen, dia beristirahat sembari mengatur nafas. Selama berada di gubuk itu, rasa sakit akibat luka bacokan pada punggungnya juga membuatnya menderita. Rupanya, akibat terlalu lelah, akhirnya ia tertidur pulas di gubuk. Rohman baru terjaga dari tidurnya ketika telinganya mendengar suara sangat gaduh. Saat membuka kelopak mata, di depan gubuk sudah penuh orang. Jelas sekali mereka dibuat heran karena menyaksikan ada seekor anjing hitam bertaring emas dan pada punggungnya terluka lebar. Luka itulah yang membekas hingga sekarang. Untungnya saat itu mereka hanya menonton saja. Sudut-sudut mata anjing hitam itu menitikkan air bening. Batin Rohman merintih pilu. Dia menangis pedih, ingin rasanya menjerit sekeras-kerasnya demi mengutuki nasibnya. Namun yang keluar dari moncongnya bukan jeritan ataupun ratap tangis manusia, melainkan suara dengusan anjing yang sedang menderita kesakitan. Dia ingin menerobos pintu gubuk itu dan lari sejauh mungkin sampai tak ada orang lain yang melihat. Bahkan jika perlu, dia terpaksa sepanjang siang itu dia hanya rebahan di gubuk beratapkan daun alang-alang dan berbilik anyaman bambu. Setelah siang berganti malam dan matahari sudah kembali ke peraduannya, barulah dia meninggalkan gubuk. Dengan langkah letih, dia seberangi sungai Cimanuk menuju ke komplek pemakaman umum di desa tempat tinggalnya. Kali ini Rohman merasa benar-benar beruntung, sebab baju dan celana kolor yang dia sembunyikan di atas cabang pohon kamboja di samping rumah kuburan itu tidak ditemukan penduduk yang malam kemarin mengepungnya. Setelah berubah kembali ke wujud manusia, Rohman pun langsung pulang ke rumah sambil menahan rasa sakit pada bagian luka di punggungnya. Namun saat tiba di rumah, langsung disambut kemarahan sang istri. Entah tahu dari mana, istrinya langsung meminta cerai karena tidak sudi punya suami penjelmaan anjing siluman. Hingga perceraian pun tak bisa dihindari. Harta kekayaan secara sukarela seluruhnya Rohman berikan buat istri dan anak-anaknya, sedangkan ia sendiri hanya mengantongi sedikit uang tunai. Gara-gara perceraian ini, Rohman sangat terpukul, sampai akhirnya baju anjing itu hilang. Entah kemana baju itu raib. Rohman ingat benar, sepulangnya dari komplek pemakaman, gulungan baju-baju itu diselipkan di antara baju-baju biasa lainnya di lemari. Lalu kenapa bisa hilang? Beberapa hari kemudian ia datangi lagi rumah Pak Kuncian Pesugihan di Jawa Tengah. Sungguh sangat mengagetkan. Ternyata baju dengan bagian punggungnya yang robek itu sudah kembali ke sana dan tak bisa diambil kembali. Hanya selang beberapa bulan saja uang miliknya sudah habis. Begitu pula seluruh harta yang diwariskan kepada istrinya dan anak-anaknya. Hingga hanya berselang 2 tahun, istri dan anak-anaknya kembali miskin seperti semula. Kini Rohman bersama istri barunya yang mantan pelacur menghuni rumah semi permanen dengan perabotan sangat sederhana. Ia bertekad tidak akan mengikuti kembali langkah-langkah setan. Kini Rohman rajin sholat berjamaah serta bergabung dengan kelompok pengajian di desanya. Rohman yang dulu dikenal kikir kini mulai berubah. Dia sangat suka menolong warga lain, meskipun hanya menolong dengan tenaga. Dia masih punya keyakinan bahwa Tuhan pasti mengampuni seluruh makhluknya yang mau bertobat. Biarpun pernah mengenyang kehidupan bergelimang harta, ia merasa sangat nikmat meski hanya makan nasi dengan lauk ikan asin.